Yo, kembali ke channel gua. Ya, dan sekarang gua kaget banget nih ketika ada notif dari Disney Plus, Black Widow akhirnya rilis. Kayaknya ini baru sehari atau kemarin ya, gue lupa ini notifnya kapan. Tapi yang jelas ini baru 2 hari kalau nggak salah Black Widow rilis di Disney Plus ya. Jadi seharusnya ini akan tayang di bioskop, tapi karena COVID brengsek ini nggak kelar-kelar. Di Indonesia kan lagi PPKM nih. Gua nggak tahu di dunia luar yang bagaimana, di Amerika sebagainya gua nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin dari pihak developer atau pihak sutradara langsung ya udahlah ke Desember saja daripada nggak tayang-tayang. Jujur aja ini Black Widow dari tahun 2020 atau 2019 ya, gue lupa ya. Tapi ini trailer udah lama banget muncul tapi nggak kelar-kelar filmnya tayang. Akhirnya ya mungkin karena mereka udah kehabisan akal ya, makanya mereka langsung udahlah rilis di online aja lah, kelamaan daripada nggak tayang-tayang. Kasian aktor-aktornya nggak digaji gara-gara itu. Tapi di sini gue langsung gila. Ini adalah film MCU yang menurut gue ceritanya bagus dan juga semua penokohannya bagus banget. Dan ini yang kuat storynya ini yang gue suka, kuat di storynya, tidak mengembel-embelkan karakter MCU yang kayak mereka mengandalkan Steve Rogers, Captain America, Iron Man dan sebagainya. Ini pure dari originsnya Black Widow itu sendiri. Well, seperti apa review dari gue dan apa yang sudah gue tonton selama ini? Well, tonton video ini sampai habis dan langsung masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya, jadi kita akan bahas mengenai Black Widow di tahun 2021 ya. Ini menurut gue adalah film yang hampir membuat gue itu tertekan. Dan jujur film ini penuh jump scare, Pak. Jump scare bukan dalam arti jump scare kayak jump scare di film horor ya, bukan ya. Jadi jump scare yang dibangun di sini adalah tiba-tiba ledakan blar. Karena di tema ini, film ini adalah tema di mana Black Widow, yaitu ya si Natasha Romanoff ini, dia itu lagi dikejar-kejar sama pihak pemerintah Amerika Serikat, terutama dipimpin oleh Jenderal Thunderbolt Ross. Kalau kalian belum tahu ya, dia itu adalah jenderal militer Amerika Serikat yang sudah pernah mengincar Bruce Banner alias si The Hulk itu sendiri. Nah, jadi kan si Jenderal Ross ini kan juga sebagai pemerintah yang sudah diakui lah, dan juga sebagai tentara jenderal yang paling tertinggi di Amerika Serikat. Nah, itu kan adalah sambungannya Civil War. Jadi di Black Widow ini adalah timelinenya setelah Civil War. Kalau kalian belum tahu ya, jadi Civil War itu kan endingnya kan semua yang ikut sama Captain America kan ditangkap kan, dan akhirnya si Steve Rogers ini membebaskan mereka semua yang membelot ke Captain America, oke? Dan sini akhirnya mereka langsung mengejar semua para tim Avengers yang membelot ke Captain America, terutama si Black Widow. Karena di Civil War itu, kalau kalian belum tahu ya, awalnya kan si Natasha Romanoff ini kan berpihak ke Iron Man, tim kubu Iron Man. Tapi setelah di ending kan dia kan berpaling ke Steve Rogers karena dia ngira bahwa keputusannya Tony Stark ini nggak bener nih. Jadi dia memutuskan untuk berpaling ke Steve Rogers, jadi seperti itu. Nah, makanya di sini adalah timelinenya setelah dari Civil War. Jadi kalau kalian masih ingin melihat ini seperti apa, kalian nonton langsung dari Civil War ke Black Widow. Kalau kalian ingin menyaksikan keseluruhan dari timeline cerita. Oke, lanjut. Jadi suasana ini dibuka di Ohio tahun 1995. Saat itu Natasha merupakan seorang gadis tomboy pemberani yang serius dengan tatapan tajamnya sedang merawat Yelena atau disebut dengan adik perempuannya, sembari ikut bersama kedua orang tuanya, Melina dan Alexei, dengan penuh tatapan yang curiga. Karena dia sudah tahu bahwa Melina dan Alexei adalah mata-mata yang menyamar sebagai pasangan yang telah menikah. Saat itu, Natasha sudah mulai latihan di Red Room, camp pelatihan rahasia Soviet. Dan di camp tersebut, Natasha dan banyak gadis yang lainnya diajari beragam hal hingga diajari untuk membunuh. Camp tersebut telah mengubah karakter Natasha menjadi agen perempuan muda yang sangat mematikan. Natasha juga sempat bergabung menjadi pembunuh KGB yang sangat terlatih, dan dia adalah seorang mantan agen SHIELD. Ya, oke, itu adalah sinopsis singkatnya dari Black Widow. Jadi kita udah tahu gambarnya seperti apa ya. Ini benar-benar menurut gua, oh my god damn. Jujur aja,
awal-awal gue nonton ini ada scene yang seperti itu. Ohio, ketika kita scene itu menceritakan masa kecilnya Natasha Romanoff ini ya, kita sudah tahu bahwa Natasha ini dari kecil tuh dia tuh sangat tidak bahagia karena dia dari kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh, bukan agen rahasia lagi, menjadi seorang pembunuh Pak. Dan itu dipaksa oleh ini villainnya. Ini menurut gua bener villain yang di film ini satu film ini mati karena ya memang ini hanya sebagai pengingat siapakah itu Black Widow. Nah seperti itu. Oke, lanjut. Dan Natasha Romanoff akhirnya menjadi buronan federal yang diburu oleh tim SWAT di bawah arahan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu adalah Thunderbolt Ross. Hal tersebut memaksanya untuk meninggalkan negara tersebut dan bersembunyi di Norwegia yang terpencil. Sementara itu, adiknya Yelena yang sudah menjadi seorang wanita dewasa, sekarang seorang pembunuh terampil. Dan dia berada di Maroko setelah membelot dari perusahaan Dreykov dan melepaskan alat pelacak yang ditanam di bawah kulitnya. Jadi kalau kalian yang di awal-awal ketika kalian melihat loh orang tuanya kok langsung ngasih si Natasha sama Yelena nih ke si Dreykov ini. Nah, Dreykov ini adalah seorang yang benar-benar brengsek sih menurut gue sih, karena gue bisa melihat di villain ini meskipun dia motifnya gue masih curiga, tapi orang ini Dreykov ini bisa menjadi villain favorit gue sih karena motifnya jelas dan juga ketika dia tuh mengendalikan semua widow ini, itu menurut gue anjir lah, ini adalah formula yang sangat tidak pernah ditayangkan oleh Marvel sekalipun. Dan storynya menurut gue ini tidak monoton, dan juga tema ini sangat unik Pak, sangat unik sekali karena dengan agen rahasia, dengan berbelot ini, itu menurut gue bagus banget dari segi ceritanya, dari segi tone-nya yang disediakan, ya begitu sih. Dan sayang banget untuk Red Guardian yang dibangun di sini tuh menurut gue astaga kurang, sumpah. Red Guardian ini gue kira dia akan menjadi karakter yang kayak Captain America, karena kan Red Guardian ini adalah kalau di komik ya, dia itu adalah saingannya si Steve Rogers, Captain America. Tapi karena si Red Guardian ini hanya dikenal sebagai orang yang pemabuk dan sebagainya, cuman battle-nya itu cuman segitu-segitu doang lawan Taskmaster kalau nggak salah ya, yang pakai topeng itu. Ya itu menurut gua twist yang dibangun sih bagus sih ketika mereveal siapa itu Taskmaster. Oke, gua nggak betul spoiler, kalian bisa nonton aja dulu Black Widow seperti apa. Bagi yang udah nonton, oke, lanjut nanti ke video ini. Jadi menurut gua film ini dari awal sampai akhir menurut gua memberikan tense yang dimana kita itu sebagai agen rahasia. Nah inilah temanya agen rahasia. Jadi tidak ada yang super power, tidak ada yang super yang kayak siapa namanya Hulk dan sebagainya, Doctor Strange sebagainya, itu enggak. Jadi ini main CGI, tapi CGI-nya hanya sebagai ledakan, green screen sebagainya. Gua bisa lihat itu kelihatan jelas banget lah, karena gua yang lihat ketika si Natasha ini ada di markasnya Dreykov, terus ledakan di mana-mana, itu kelihatan banget CGI sih. Tapi is oke lah, nggak apa lah. Hanya kan itu kan kalau di segi film sinematografi kan memang itu kan sangat dibutuhkan ketika mereka ingin membuat film live action, apalagi actionnya dengan penuh visual effect seperti itu. Tapi ketika gue melihat ini ada berbagai macam gabungan dari film lain. Yang pertama, lu kalau ingat si Natasha sama si adiknya Yelena sedang dikejar-kejar oleh ini si anak boy Dreykov ya. Itu gue bisa melihat itu lokasinya kalau nggak salah ada di Paris. Di Paris itu kalau gue lihat itu formulanya hampir sama kayak G.I. Joe yang pertama. Lu tahu kan sini G.I. Joe yang pertama yang The Rise of Cobra, itu dimana ketika si para agen-agen rahasia ini ngejar Storm Shadow sama itu untuk meledakkan menara Paris, menara Eiffel lah. Di situ tuh formulanya hampir sama jujur. Jadi gue ngerasa ini ada Easter egg-nya G.I. Joe di sini. Nah seperti itu. Jadi film ini hampir mirip story-nya kayak G.I. Joe banget lah. Ini menurut gue bagus banget. Tapi bagus. Tapi di sini si Black Widow di sini, Natasha Romanoff di sini, emosinya di sini ketika dia ditinggal orang tuanya, terus dia ketemu lagi dengan orang tuanya, yang ternyata kedua orang tuanya ini adalah seorang agen yang menyamar Pak, menyamar untuk menyamar sebagai suami istri. Padahal mereka itu bukan suami istri beneran, mereka itu adalah agent yang menyamar untuk melaksanakan sebuah misi dari Dreykov dan seperti itu. Jadi menurut gue nih ini pengkhianatan yang dapat, oke. Satu, pengkhianatan yang dapat, dan kedua untuk aktor anak kecilnya yang berperan sebagai Natasha kecil dan Yelena kecil. Ini menurut gue mereka patut diacungi jempol sih. Mohon maaf nih, mereka meskipun aktris kecil, aktris cilik, tapi actingnya mereka wow the best banget. Terutama yang aktris yang berperan sebagai Natasha kecil nih. Oh my god damn, itu tomboynya dapat tuh, sifatnya si Natasha Romanoffnya yang diperankan sama siapa? Anna Johansson ini bagus banget sih. Mohon maaf,
semuanya keren dan semua kolaborasinya dapat. Gua tepuk tangan untuk direkturnya sudah membuat film ini menjadi bagus. Dan kenapa ya gua seorang fans DC ya, kenapa gua suka ngelihat film ini, karena semuanya tidak template lagi. Semuanya di sini ada sinematografinya yang unik dan cerita yang gak gitu-gitu doang. Nah itu menurut gue bagus banget. Nah gitu seperti itu sih, makanya ini kalau bisa menurut gue endingnya ini bukan happy ending ya, ini adalah ending yang gantung. Karena di sini kan kalau kita lihat kan ini kan adalah sambungan dari Civil War ke Infinity War. Kalau kan bisa lihat di Captain America Civil War ke Avengers Infinity War. Karena ini kan di sini kan ada time skip ya, time skip 2 tahun kalau nggak salah. Itu ada si Natasha Romanoff kan rambutnya udah kuning, udah pirang gitu loh. Jadi itu adalah lanjutan dari Civil War, jadi seperti itu. Dan di sini ketika gue melihat segi actionnya, terus segi sinematografinya semuanya rapi sih. Semuanya rapi, terutama untuk artis yang berperan sebagai Yelena yang dewasa ya. Oh my god, cantik banget pak. Cantik banget, coba cantik banget. Dan di sini gue melihat dari segi fightingnya, terus koreografinya rapi sih. Cuma ada satu adegan, mohon maaf ya, gue review kan harus jujur kan ya. Ada satu adegan yang menurut gue itu ketika gue melihat actionnya itu membuat mata gue pusing pak. Itu dimana ketika si Natasha ini ketemu sama Yelena ini selama 20 tahun mereka tidak bertemu. Lo tau kan ya sih dimana si Natasha ini ketemu sama si Yelena di sebuah kosan kosong gitu ya. Di situ kan Yelena kan nembak si Natasha itu, terus mereka battle di ruangan itu. Itu menurut gue pergerakan kamera sama pergerakan aktrisnya ketika mereka melakukan adegan action itu menurut gue tidak seimbang. Jujur aja gue pusing liatnya pak. Jadi kalau lo lihat teliti ya, mereka pas battle segala macam, jujur semua gue sempat pause dan semua aduh gue nggak kuat karena pergerakan kameranya itu bukan shaking ya, dengan kamera tap cut, aduh geblek banget yang edit. Sumpah mohon maaf gue sih ngomong gini karena itu ketika mereka battle tuh membuat mata gue pusing, jadi gue nggak enjoy ngelihatnya, jadi seperti itu gitu. Tapi dari segi cerita di sini yang disajikan bagus ya, cuma satu lagi mereka kurang adanya flashback. Oke. Flashbacknya apa? Yang pertama kita nggak terlihat relasinya antara Red Guardian sama Captain America. Karena di sini kan mereka bawa si Alexei ini kan, Alexei yang berperan sebagai Red Guardian ini, dia tuh hanya membual sebagai Captain America ini adalah rivalnya dia, tapi kita tidak diperlihatkan cameo-nya si Steve Rogers atau flashback yang bagaimana dulu. Itu kan adalah memperkuat cerita itu sendiri. Jadi gua rasa itu ada yang kurang gitu seperti itu. Dan kemudian ada kurangnya flashback yang ketika si mereka reunian selama 20 tahun, si keluarga palsu ini, si agen ini dengan anak-anaknya si Helena dan Natasha. Itu menurut gua mereka itu ketika itu kurangnya flashback ketika mereka dulu pada saat menjadi keluarga. Itu hanya diperlihatkan dari segi foto-foto saja. Ya itu mungkin sebagian orang membuat kita tuh sebagai penonton tuh bagus, tapi kalau gue secara pribadi itu menurut gue kurang. Kali ini kan dari segi film, jadi lu kenapa nggak bikin flashback video aja, kan lebih bagus tuh, jadi feelingnya lebih dapat tuh. Mungkin karena mereka dikejar Titan juga, gue nggak tahu, jadi seperti itu ya. Dan dengar ini film pernah reshoot kok, mungkin ada adegan ditambahkan, mungkin ya ada adegan yang diganti mungkin. Jadi ketika gue melihat itu, gue ngerasa ini film bagus, rapi kok. Jujur aja rapi. Jadi ini menurut gue adalah film MCU pertama yang tidak template sama sekali. Dan ketika gue melihat semua widow-widow yang bekerja untuk Dreykov ini ya, mereka itu menyerangnya tuh oh my god, terlatih banget pak. Kita bisa melihat mereka itu dilatih seperti apa. Kita dibelakang mereka dari kecil tuh diculik sama Dreykov, mereka dipaksa menjadi seorang pembunuh yang benar-benar sadis dan juga gila banget lah. Jadi si Dreykov ini benar-benar villain yang brengsek nih gitu sih. Dan kita diberikan alasan kenapa si Dreykov ini baru muncul di sini. Kenapa nggak dari dulu dia tuh diincar sama nggak diincar sama pemerintah Amerika Serikat ataupun yang lainnya ataupun Shield dan sebagainya. Itu dikarenakan markasnya itu ada di atas langit pak. Gila, itu markasnya tuh what the hell. Ini mengingatkan gue sama adegan di Captain America The Winter Soldier. Jadi kalau kalian masih ingat ya, di final adegan ketika si Steve Rogers lagi ngelawan si Bucky di suatu pesawat besar tuh yang Shield yang ternyata itu adalah Hydra. Waduh, itu parah sih. Dan ini formulanya hampir sama seperti itu. Ya jadi settingnya hampir sama, cuma dalam segi variabel yang berbeda. Kalau lo ngerti maksud gue ya, seperti itu. Lanjutlah. Dan ketika gue ngeliat sih
ada sebuah serum ya. Ada sebuah serum di mana serum itu ketika ditembakkan kepada para widow-widow ini itu akan membuat mereka tuh tidak dikendalikan oleh si Dreykov ini. Karena si Dreykov itu selain dia itu menguji mereka, dia tuh juga memasang sebuah alat chip ya, sebuah chip di mana mereka akan dipaksa menurut kehendaknya si Dreykov itu. Jadi mereka akan bisa membunuh semua orang kecuali si Dreykov. Jadi ketika ada salah satu widow yang memberontak, itu mereka tidak akan bisa membunuh si Dreykov ini karena Dreykov itu punya sebuah tools yang dimana misalnya satu widow ini akan menyerang dan dia akan mengatur seolah-olah dia itu tidak bisa menyerang si Dreykov itu. Kalau lo mengerti maksud gue, kalau lo udah nonton film ini. Dan jujur aja untuk film ini mohon maaf ya, gue harus ngomong untuk soundtracknya, untuk OST-nya ya, musik sekali lagi, film kalau musiknya bagus gue suka, dan musiknya di sini mohon maaf kurang. Sekali lagi kurang karena tidak ada musik yang menurut gue tuh memorable. Satu, kalau lo yang udah lihat Avengers dari awal sampai akhir, lo kan pasti denger yang musik OST-nya tuh, musik theme music song-nya. Tapi kalau di sini tuh menurut gue untuk theme music song-nya untuk versi Black Widow ini gue nggak mendengar sama sekali. Jadi ya kerasa kayak ya udah gitu loh, nggak mereka kayak fokusnya ke cerita dan juga jump scare itu. Jujur aja jump scare-nya di sini ada 4 kalau nggak salah, ada 4 jump scare di sini. Ya jump scare cuma letaknya bla 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 gitu. Ya itu menurut gue formula yang gue kaget sih, mohon maaf kaget karena jarang banget ada film superhero yang menyertakan sebuah jump scare ledakan terus gimana bla bla bla. Itu menurut gue aduh gitu, karena kita sepanjang dari awal film sampai akhir ini kita kan diperlihatkan si Natasha ini kan nggak tenang, dia itu diburu sama pemerintah Amerika Serikat karena dia itu adalah membelot kepada Kapten Amerika dan sebagainya gitu. Ya itu menurut gue sih tegang aja sih karena gue ngeliatnya waduh ini berarti tema itu buronan di sini. Seperti itu ya. Dan di ending ketika mereka setelah berhasil membunuh Dreykov dan juga menghancurkan markasnya, itu kan semua si Alexei terus ibunya dan juga si Yelena kan melarikan diri. Sebenarnya Natasha ini akan melarikan diri ke sebuah kota yang berbeda di mana dia itu tidak akan ikut campur dengan keluarganya lagi gitu loh. Jadi dia berusaha mengamankan mereka lah gitu loh. Gitu. Jadi di ending ini sebenarnya ada 2 ending sih. Yang pertama ending yang Natasha itu, yang kedua itu ketika si Yelena ini mengunjungi makamnya si Natasha Romanoff. Karena gue langsung inget, oh iya si Black Widow kan udah mati tuh di Endgame. Jadi kita bisa ngeliat oh iya ya. Jadi gue oh gitu. Dan ada satu karakter ini namanya Valentina kalau nggak salah. Iya Valentina, dia itu katanya udah pernah muncul di Falcon and Winter Soldier katanya ya. Jadi tapi kalau secara gue pribadi jujur aja kalau untuk Falcon and Winter Soldier ini gue masih episode 1 pak. Yang diadegan ketika si Sam Wilson lagi mau ini terjun terus mau nyamperin si pesawat itu loh. Pesawat apa namanya itu film ini pernah muncul di Captain America The Winter Soldier yang awal-awal sih. Seperti itu. Makanya gue lagi masih menunggu nih ya. Itu sih. Tapi kekecewaan gue di film ini ya satu itu, si Red Guardian-nya itu benar-benar gak guna pak. Mohon maaf gue ngomong gini ya, gak guna banget dia pakai kostum, dia pakai sengeri itu, sebadannya besar itu, tapi secara skill fighting, secara dia tuh memperkaya cerita, aduh buruk banget, mohon maaf ya. Itu Red Guardian ya, karena dia memakai kostum itu kayak sia-sia pak, kayak gak ada gunanya dia pakai kostum itu. Jadi lu gak usah pakai kostum lah. Karena tujuan dia pakai kostum itu adalah untuk mengingat kembali sebagai dia adalah Red Guardian kan. Tujuannya skripnya seperti itu. Tapi di film ini kita ngerti belakang dia tuh skill fightingnya bagaimana. Terus dia awal sejarahnya bagaimana ketika dia pertama kali menjadi Red Guardian. Karena kan dari film MCU sebelumnya kita nggak diperlihatkan si Red Guardian ini kan. Kecuali dari film pertama awal MCU si Red Guardian ini pernah muncul. Tapi kan di sini kan dia baru muncul. Masih kan dia kan baru debut di film ini, tapi dari segi cerita Red Guardian-nya nggak diperkaya pak. Aduh itu sayang banget sih, mohon maaf kan, karena si Red Guardian ini sekali lagi dia kan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan Captain America gitu. Jadi menurut gue sih dia tuh tidak memperkaya cerita sih, mohon maaf ya. Gue ngomong gini ya, ini gue jujur belak-belakan, mohon maaf ya.
Nah, seperti itu ya. Tapi keseluruhan cerita dari segi tensi yang dibangun, tegangnya bagaimana, bagus. Dan satu lagi untuk yang utama, jokes. Oke, jokes yang dibangun di sini ya cukup relevan lah ya dari segi formula MCU. Tapi sekali lagi untuk jokes-jokesnya ada beberapa jokes yang menurut gue tuh cringe liatnya. Yaitu si Yelena ketika dia tuh tanya, lu kenapa sih setiap kali lu beraksi di Avengers lu kepala lu selalu gini. Dia mendarat plek langsung gini. Itu menurut gua, kalau gua yang lihat cringe pak, entah kenapa gua ngeliatnya cringe aja gitu loh. Tapi ada beberapa adegan jokes yang menurut gua itu nggak cringe tapi bagus. Itu ketika si Alexei ini ketika dia ngelihat si istrinya ini ngasih makan si babinya itu, babinya kan diberi nama Alexei sama tuh kayak dia. Lu kasih nama dia nama gua ya? Ya lu dan dia kan sama. Itu menurut gua jokes yang bisa dibilang natural sih. Itu adalah jokes yang dari keluarga banyak kok. Lu kenapa kasih nama gua ke babi itu? Ya lu sama dia sama kok. Itu menurut gua adalah jokes keluarga, jokes family banget sih. Jadi itu bukan jokes yang menyinggung, enggak. Itu adalah jokes yang biasa. Dan itu menurut gua kalau kita kumpul sama keluarga dan sebagainya kan itu kan jokesnya selalu ada kan. Jadi itu normal-normal aja. Nah ini yang gue suka dari MCU, mereka sudah merubah formalitasnya. Jadi dari awal mereka yang MCU yang kebanyakan jokes yang ya, lu udah tahu kan film ini yang gue bahas seperti apa yang film sebelumnya. Sekarang mereka sudah merevisi semua itu yang menurut gue bagus ini. Jadi gue punya harapan lagi untuk MCU pak. Jadi seperti itu ya. Makanya di sini untuk Black Widow ini sekali lagi meskipun ini adalah origins atau preview ya, tapi di sini kita bisa mengetahui Black Widow seperti apa, pembangunan karakteristiknya seperti apa, dan seperti itu kita bisa tahu lah dari mana asal-usulnya si Natasha ini bagaimana, terus struggle-nya bagaimana ya. Tapi sayang sekali ini hanya satu film dan ini merupakan film terakhir kita melihat si Scarlett Johansson sebagai si Natasha Romanoff karena kontraknya udah habis. Si Black Widow terakhir mungkin dia akan muncul di What If, mungkin ya What If Marvel series atau yang di mana gue nggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya si Natasha Romanoff ini akan menjadi film terakhirnya dia, debutnya. Jadi seperti itu. Makanya anggota Avengers all asli yang tertua sampai sekarang masih tayang sih Thor 4 sih, si Thor Chris Hemsworth sih, sama si Hawkeye nanti kan yang anggota Avengers yang masih bertahan gitu loh, seperti itu ya. Makanya ya ini yang gue harapin sih di sini untuk pembentukannya kedepannya gue mau seperti ini, jokesnya diminimalis tapi lu fokus ke story originsnya, gak bawa-bawa hero Marvel yang lainnya. Jadi kita bisa fokus pembawaan karakter ini seperti apa. Ini yang gue suka dari Black Widow seperti itu. Jadi dia tuh nggak ada embel-embel memperlihatkan Captain America, Iron Man. Kalau itu sebagai flashback, oke, nggak masalah untuk memperkuat cerita. Kayak gue mau ada Red Guardian kayak sama Captain America, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lama-lama, jangan sampai dia itu menjadi karakter inti dari film tersebut. Ini yang gue suka dari Black Widow ini. Oke, skor. Untuk skor ini gue kasih nilai ya 5,5 dari 10 ya. Karena gue kecewa dengan Red Guardian, musiknya tidak ada yang memorable ya itu, dan juga beberapa adegan fighting yang membuat gue pusing ya, seperti itu ya. Makanya ya gue harus akui gue suka tapi film ini. Oke, recommended banget bagi lo yang belum nonton film ini. Tonton film ini sampai habis di Disney Plus. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai review gue mengenai Black Widow. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai film ini, kalau kalian udah nonton ya, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa mungkin diskusi bareng seperti biasanya. Oke, tapi ada satu hal yang buat gue bingung sih. Yang pertama itu yang ketika mereka satu keluarga ini lagi kabur dengan pesawat, yang mereka flashback di tahun 95 di Ohio. Itu kan mereka kalau nggak salah gue ngeliat ada lambang ini Hydra Shield, tapi lambangnya itu Red Skull. Kalau gue lihat ya, itu kayak mereka itu salah satu petugasnya itu kan di shoot kan, itu ada lambang Red Skull tapi tulisan itu Hydra, tulisan itu Shield nih gitu. Jadi gue curiga mungkin Hydra ini sudah menyusup ke dalam Shield gitu loh. Jadi Shield ini sebenarnya adalah Hydra itu sendiri. Nah, mungkin ketoknya mereka itu awalnya seperti itu mungkin ya, semenjak Captain America dibekukan selama 70 tahun, mungkin seperti itu mungkin. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Terima kasih untuk menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin setelah ini gua akan review mengenai The Falcon and Winter Soldier. Oke, itu mungkin hanya 6 episode. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!